Halo semuanya. Di video kali ini saya bakal review lagi, unboxing lagi laptop. Kali ini laptop pesanan dari teman saya. Jadi teman saya ini minta tolong dicariin laptop second, laptop bekas yang seenggaknya kompatibel untuk kebutuhan desain dan juga kebutuhan kerja gitu ya. Tapi masalahnya dia budgetnya 4 juta, dan kalau laptopnya baru itu rada nanggung, seenggaknya harus nambah sejuta supaya dapetin laptop. Di video saya sebelumnya misalkan HP yang Ryzen 3 itu kan itu 5 juta ya, tapi masalahnya dia budgetnya nggak bisa molor lagi. Akhirnya saya coba bantu cari laptop second dengan harga maksimal 4 juta. Dari banyaknya pilihan yang ada di Tokopedia ya, ada yang Lenovo ThinkPad dan lain sebagainya itu ya, itu kan banyak banget tuh. Akhirnya saya memilih laptop HP ini. Jadi saya lebih milih HP ini daripada Lenovo yang ThinkPad yang beredar itu ya, banyak laptop murah. Salah satu alasannya karena untuk laptop HP ini saya dapetin spek yang cukup bagus, yaitu Ryzen 5 Pro dengan AMD Radeon versi 8. Walaupun Ryzen 5 nya juga versi lama ya, versi 2500, tapi saya rasa ini masih cukup worth it dan cukup memadai untuk kebutuhan desain dari teman saya. Itulah kenapa akhirnya saya pilih laptop ini, dan pas harganya juga mentok di 4 juta. RAM-nya 8 GB, SSD-nya 512 GB. Dan klaim dari tokonya bisa dibilang untuk laptop ini ya, sudah diinstalkan Windows-nya, Windows 10 ditambah Microsoft Office, Photoshop, CorelDRAW, itu semuanya sudah diinstal. Jadi saya rasa ini sudah sangat cukup memenuhi kebutuhan dari teman saya. Ya walaupun sebenarnya rada nanggung ya, sebenarnya bisa dapat laptop baru dengan nambah sedikit uang, tapi budgetnya sudah tidak bisa diperlebar lagi. Akhirnya saya pilih ini. Sebelumnya juga ada sebenarnya Lenovo ThinkPad yang Ryzen 5 juga, speknya sama persis tapi lebih versi gaming, dan ukuran monitornya juga lebih besar. Cuma setelah saya pertimbangkan, karena ini juga digunakan untuk orang tua teman saya supaya tidak terlalu berat, pada akhirnya saya pilih laptop ini. Modelnya pun masih terlihat modern, tidak terlalu jadul. Dan ketika dilihat di website resminya, laptop ini sebenarnya rilis tahun 2018 dan 2019 ya. Ada juga versi G6-nya yang pakai Ryzen 5 3500, sayangnya sudah habis. Jadi ini saya unboxing untuk laptopnya. Dari tokonya ini Merchant Pro ya, jadi cukup terpercaya harusnya di Tokopedia. Dilihat dari packagingnya pun sangat rapi dan cukup niat. Nggak perlu ada tambahan biaya bubble wrap, sudah diberikan bubble wrap yang cukup tebal. Oke, bisa kita lihat di sini. Walaupun laptop bekas, tapi packingnya cukup rapi ya. Apalagi sellernya juga cukup baik, memberikan tas gratis. Walaupun mungkin tasnya tidak menggunakan busa yang cukup tebal, tapi setidaknya sudah ada niatan baik dari si sellernya untuk memberikan tas ya, tas laptop, tas untuk laptopnya. Ini kayak tas kantoran biasa sih sebenarnya. Busanya juga kurang tebal, tapi setidaknya niat baik dari tokonya juga sudah cukup bagus. Untuk box laptopnya sendiri juga hampir mirip dengan ukuran box laptop baru pada umumnya. Jadi saya rasa penjualnya juga sudah cukup proper. Dikasih mouse gratis, walaupun ini bukan mouse yang bermerek ya, tapi saya rasa cukup membantu. Apalagi dikasihnya mouse wireless.
Selain itu kalau dilihat ada mousepad juga, ada chargernya pastinya. Untuk charger colokannya bukan colokan yang umum di Indonesia ya. Ini colokan yang pipih nih kayaknya nih. Jadi kayaknya kita perlu beli adapter untuk colokan chargernya ini. Voltasenya mungkin bisa dilihat di sini ya. Barangkali nanti sewaktu-waktu butuh nyari charger untuk laptop ini kalau mungkin ada kerusakan atau semacamnya. Nah ini nih colokannya, colokan pipih. Kita biasanya perlu untuk nyari colokan tambahannya. Oke, selanjutnya untuk laptopnya sendiri ada di sini. Bisa dilihat ini dapat mousepad kecil. Saya rasa cukup lah ya. Terus di dalamnya ada laptopnya. Bisa dilihat penjualnya ini cukup niat ya untuk packingnya, karena laptopnya pun sampai di bubble wrap juga. Saya harap seller-seller seperti ini semakin banyak ya yang memberikan layanan yang baik untuk customer-customernya. Saya harus hati-hati ini untuk membuka si laptopnya ini. Oke, jadi ini laptopnya. Laptop HP versi EliteBook itu memang secara model dari dulu cukup bagus dan elegan gitu ya. Jadi walaupun dari rilisan lama sampai di tahun sekarang pun masih cukup terlihat modern desain tampilannya. Ini ada stiker garansi dari tokonya. Ini logo HP EliteBook yang umum ada, memang sangat bagus. Sayangnya di sini karet-karet bawah laptopnya sudah lepas atau hilang, nggak tahu ada apa enggak part yang jual. Ada stiker Windows 10-nya, tapi nggak tahu juga yang di dalam ini udah masih yang original atau enggak. Untuk kelengkapan portnya bisa dibilang masih cukup lengkap ya. Tentunya nggak ada pengurangan ya, masih ada port USB-nya dan lain-lain. Nah ini bisa dilihat harganya 4 juta rupiah sesuai budget dari teman saya. Itu prosesornya Ryzen 5 Pro ya, VGA-nya AMD Radeon. AMD itu sekarang bisa dibilang nggak jauh-jauh banget tertinggal dengan Intel, apalagi dari sisi grafis. Bawaan GPU dari AMD itu saya rasa lebih baik daripada bawaan dari Intel. Jadi sekali lagi ini Ryzen 5 seri 2500 ya. Kalau saya cek di website Versus itu secara skor memang lebih baik daripada seri Core i5 versi 8 atau versi 9 kayaknya. Oke, ini sedikit tampilan dari layarnya. Layarnya ini Full HD ya.
Jadi resolusinya itu 1920 kali 1080 kalau nggak salah ya. Saya rada lupa. Oke, di sini bisa kita lihat 1120 kali 1080. Nah, kalau saya biasanya scale-nya saya atur di 100%. Kalau ini bawaannya 150% tadi. Nah, ini nih. Scale-nya kan 150%. Kalau saya selalu menggunakan yang 100%. Ya, jadi biar nggak terlalu zoom. Oke, kira-kira seperti ini gambaran laptopnya. Untuk port-portnya juga cukup banyak. Bisa dilihat juga tadi aplikasinya cukup lengkap, Microsoft Office, VLC, Zoom, Corel Draw, Photoshop. Mungkin nanti saya tambahin Adobe Premiere karena request dari teman saya. Cukup ringan untuk bobotnya. Untuk portnya ini ada pembuangan angin, ada port USB. Itu port USB ada simbol petirnya ya, kalau nggak salah. Kalau ada simbol petirnya berarti bisa dibilang dia bisa ngebantu untuk charge handphone kayaknya ya, kalau nggak salah. Bisa standby gitu walau kita tutup misalkan. Nah, itu kita colokin handphone bisa di charge handphonenya. Terus ada SD card, port USB juga, RJ45, Type C, sama jack untuk powernya. RJ45 nya juga ada, HDMI juga ada. Jadi semua jenis port hampir cukup lengkap. Dan ada Type C nya juga loh. Nah, itu cukup membantu. Walaupun mungkin Type C nya nggak bisa untuk charger. Jadi mungkin itu sedikit review dari saya untuk laptop ini. Mungkin di video lainnya akan saya coba bandingkan hasil benchmark antara laptop HP bekas ini dengan laptop HP baru yang ada di video saya sebelumnya. Thank you semuanya.